Ya, sekarang kita mulai dengan membaca basmalah ya. Jangan Bismillah. direkam ya Pak ya. Kalau mau nanti lihat Nanti di YouTube ya. lihat di YouTube Oke, saya. ya. Tadi Ibu udah saya kasih ya. Silakan nanti dicek. Di situ isinya cuma nasihat, cuma isinya tausiah agama, bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita kepada Allah. Inti situ. Saya ndak ada entertain apa tuh, ndak ada basa-basi itu tak ada. Intinya hanya dakwah aja, Ibu ya. Kita mulai dah dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izinnya pagi ini ya bisa ketemu dengan pertolongan Allah ya, bisa jumpa. Tidak ada yang kebetulan kita jumpa tuh, tidak ada. Semuanya sudah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu sebelum kita lahir. Sebelum mungkin bumi ini diciptakan, Allah sudah mencatatkan apa yang akan terjadi hari ini. Nah, atas izin Allah hari ini kita ketemulah. Mudah-mudahan ketemunya ini dengan niat yang baik karena Allah. Dengan niat tujuan yang baik karena Allah, ya kan? Mencari pertolongan dan kesembuhan karena Allah. Saya makhluk biasa, hamba Allah ya, jangan disandarkan kesembuhan kepada peruqyah, enggak boleh. Mencari wasilah, ya kan? Bantuan untuk mungkin karena sehingga meminta bantuan untuk doa boleh-boleh saja, tetapi hakikatnya bukan peruqyah yang menyembuhkan Ibu, bukan Allah. Ya. Tadi banyak cerita nih dengar Ibu nih ya. Bapak dukun, ya ke? Suami masih pakai jimat, pakai tradisi buang-buang, betul ya? Nah, sekarang anak kesurupan, ini ya kan sering kesurupan, mimpi tak bagus, ya dak? Nah, ini kakak ini ya punya penyakit, suka sakit kepala kak ya? Suka sakit kepala, suka sesak dadanya? Sakit kepala, suka sakit pinggang? Enggak, jadi yang ini sakit kepala. Pinggang sih ada. Iyalah pinggangnya ada lah, masih bisa duduk ada lah pinggang tuh. Kalau saya sih lengkap, pinggang ada. Ibu sakit apa? Pinggang. Sakit pinggang. Apa lagi? Ibu ada sedih? Tak ada. Benar. Sedih ni enggak apa-apa adalah kalau kita ngomong langsung main gegah itu. Enggak apa-apa, Ibu sabar ya. Tak boleh ngelawan. Nanti rugi, Bu. Kalau Ibu bertengkar ngelawan, nanti Ibu kesempatan masuk surga dari pintu mana saja. Lepas pula, sayang. Tugas kita lah perempuan tuh, sholat, puasa, nutup aurat, menutup perbuatan-perbuatan keluarga kita yang tak bagus. 4, taat pada suami. Ibu jaminan masuk surga. Maka dengan suami tak boleh lah kasar tuh. Dia nak berbuat seperti itu tetap musyrik. Ibu hanya nasihatkan saja. Kalau dia tak mau, kembali lagi. Hidayah itu milik Allah. Bukan milik Ibu. Bukan milik saya. Sama suami istri macam ni. Nasihatin. Kalau tak bisa, udah serahkan, balikkan ke Allah. Dia tetap suami aku. Tapi Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hidayahmu. Kalau tidak diputuskan nih, 7 turunan tak selesai. Ibu tadi dari bapaknya udah dukun. Suami udah pakai jimat. Betul ya? Anak cucu tengok nih, sakit-sakitan nih. Ibu nih saksi hidup sekarang ya. Ibu pun sakit kan, sakit pinggang kan? Betul. Mau sembuh, Bu? Ya. Kalau mau sembuh, minta sama Allah hari ini. Tak usah kaku sama suami, tak usah jengkel, tak usah. Ibu cukup taatin aja. Jaga sholatnya Ibu, ya. Puasa Ramadan nanti jaga, aurat jaga, taat pada suami, dah. Mbaknya ya, sholatnya dijaga. Hari ini betul-betul kita hanya minta pada Allah. Semoga Allah mudahkanlah permintaan ibu kakak nih. Kakak yang suka sakit kepala, saya pesan satu. Hilangkan suudzon karena Allah. Hilangkan betul-betul. Kalau ada, ini saya kasih nasihat hanya 2 ya. Mulai hari ini, hilangkan semua pikiran negatif. Hilangkan. Hilangkan suudzon. Ya. Yang kedua, jadi pemaaf. Mau sembuh dah nih. Mau kan? Lihat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kalau kita ada masalah hidup, berarti kita masih dikasih kesempatan Allah hidup untuk taubat. Maka kalau mau sembuh, lihat tuh, maafkan orang lain.
Berapapun kesalahannya, maafkan, karena Allah itu mengampuni semuanya. Selama orang itu tobat, pasti diampuni sama Allah. Itu janji Allah, bukan janjinya Darmin. Lihat ya, Allah Maha Pengampun, Kak. Maka kalau ini kita suka suudzon, ini jadi kelemahan kita, jadi pintu masuk jin. Makan dia, tinggal di otak nih. Otak bisa dipukul, otak bisa diikat, betul Bu ya. Otak bisa diremas-remas, mau dia. Kenapa? Suudzon. Jadi makanan. Ya, hilangkan karena Allah hari ini. Hilangkan dendam tuh, tak ada. Ya. Kalau ada yang masalah dengan kita, datangin aja. Aku yang salah, aku minta maaf. Biar kita pun merasa betul. Bilang ya, aku yang salah, aku minta maaf. Pasti aku ada suudzon. Bawakan dia hadiah. Bawakan teluk ke, bawakan apa ke. Iya kan senang dia kan. Kalau udah senang kan welcome, dah ngomong dah. Ya enggak? Gampang lah dia. Allahu Akbar. Orang kasih hadiah tuh senang. Ya, oke. Yang ketiga, tadi dua kan, satu kan hilangkan suudzon, jadi pemaaf. Yang ketiga, kita nih tempat salah. Kita minta ampun sama Allah. Lihat tadi, kita minta bantu sama jin, betul ya? Kita minta bantuan jin, kerja sama jin, ya kan? Malas sholat, musyrik, suudzon, ya kan? Prasangka, dendam. Dah salah semua dah. Apa lagi tak sholat? Nauzubillah min dzalik. Lihat nih, salah kan semuanya? Nah, yang ketiga ini, lembutkanlah sungguh-sungguh hati kita. Kita nih hamba Allah, minta ampun sama Allah. Betul-betul ini Bu, istighfar, kita minta ampun sama Allah. Rugi kita kalau tidak sholat, demi Allah rugi kita. Pertama kali yang dihisab, yang ditanya sholat. Kalau sholat kita udah betul, insya Allah yang lain ikut betul. Ya, ini nasihat saya aja nih. Baik, ya. Niatkan sekali lagi, hilangkan suudzon, maafkan orang lain. Kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah atas perbuatan kita, atas kelalaian kita, atas kebodohan kita, kekurangan kita, ketidaktahuan kita. Betul Kak ya? Minta ampun kita sama Allah. Baik. Niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Sakit pinggangnya medis, sakit kepalanya medis, suka kesurupan itu non medis, gangguan. Ya. Hilangkan dari penyakit medis dan non medis. Non medisnya apa? Was-was, ada suudzonnya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada tak sholatnya. Itu non medis. Non medis itu apa? Gangguan jin. Pasti Bu, orang tak sholat pasti bersama jin. Ya, niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Yang ketiga, Bapak Ibu tadi itu ada kerja sama dukun, minta sama Allah putuskan jin nasab. Ya, kakak-kakak niatkan juga, putuskan jin nasab. Jika jin ini nak tobat, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Dia nak masuk neraka jahanam, urusan dia yang rugi sendiri. Demi Allah dia yang rugi. Ya, karena dia musuh betul bagi kita, ngajak kita untuk keluar daripada syariat. Itu betul-betul musuh. Kita ini berhadapan dengan musuh nih, cuma tak nampak. Ya, niatkan aja kepada Allah. Jin itu punya hak untuk masuk surga, punya hak. Manusia punya sama-sama masuk makhluk surga gitu nih kan. Jin itu, iblis itu diusir Allah karena dia tak mau taat pada Allah. Karena dia menyesatkan Nabi Adam kan. Sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Artinya dua-duanya makhluk surga. Jin makhluk surga, kita makhluk surga. Kita nak balik ke surga, diganggu sama jin. Dah? Pahami dulu. Baik nih. Kita mulai ya. Niatkan untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis, dan niatkan untuk memutuskan jin nasab karena Allah. Dia dengar nih, kalau dia mau tobat dia tobat, kalau dia mau lari dia lari. Tapi nanti kalau dia mati, tempat dia di neraka. Selama dia kafir, tempat dia di neraka. Baik ya, insya Allah kita mulai. Bantu dengan istighfar sungguh-sungguh, minta sama Allah ya. Sekali lagi minta kesembuhan pada Allah. Semoga niat baik Bapak Ibu semuanya Allah ijabah pagi ini ya. Jika memang ada yang ganggu, jin dan lain-lain, mudah-mudahan Allah yang hadirkan untuk bisa didakwai. Ya Allah yang hadirkan, kita hanya minta aja, berdoa pada Allah. Insya Allah, baik, bantu dengan istighfar ya, dalam hati aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu?
Kamu sama anak nih. Silakan. Yang sama anak ini. Sejak kapan kamu ada di badannya? Nih ya, sekali lagi ya. Ini tidak main-main nih. Ada yang ikut nih. Ini ada yang di badan anak ibu nih. Sejak kapan sama dia? Apa kau marah ke? Jangan marah-marah. Ya. Saya ketemu kau kan. Masya Allah. Wa ashadu Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hancurkan bukulnya ya. Bantu istighfar Mbak ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Kenapa? Kenapa Jin? Kamu sendiri apa ada kawanmu di badannya? Apa yang terjadi dengan badanmu nih? Ya? Baik, kamu yang di badannya tadi kan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada lagi? Ya. Itu sama ibunya. Silakan. Subi kalimat Masya Allah. Ya. Kita belum sempat tanya atas izin Allah. Jinnya sudah bersyahadat. Dengar sendiri, Kak ya, dia masuk Islam. Udah tahu tadi yang di mana? Ya. Sama dia sendirian. Banyak. Semuanya udah masuk Islam? Berapa tadi? Enggak tahu ya. Baik. Masya Allah mbaknya. Apa yang dirasakan nih? Enak? Masya Allah. Di mata? Dada? Plong? Masya Allah. Ya Allah berkenan. Ya gitu. Allah berkenan. Bukan saya. Dan saya hanya bimbing doa aja. Betul mbak ya? Masya Allah. Masya Allah ya. Jaga sholatnya nih. Jaga sholatnya, taat kepada orang tua. Ini ibu ya, masih ada orang tua kan? Masya Allah. Jaga sholatnya. Oh iya, ini maknya, ini neneknya. Ya, jaga sholatnya. Kakak ada sesuatu yang dirasakan? Merinding ya? Ini mbaknya langsung plong nih, Masya Allah ya. Minta sama Allah sungguh-sungguh nanti ya. Ini bukan gampang nih. Allah yang gampang kan urusannya. Ya jinnya sama jin nasab nih, yang ada sama ibu nih. Ya, jin nasab yang diturunkan tadi ya dari keluarga, dari kakek, dari bapak. Nah sekarang yang ini insya Allah putus, dimudahkan Allah untuk bersahadat, berarti putus nih, putus ya. Nah sekarang jin kafir tuh ngantri, jin yang sama bapak tuh masih ada. Bapak mau muntah gak?
Ya kan jinnya kafir. Yang sama bapak tuh masih ada, yang berdekatan sama kita di sini nih banyak. Itu kalau nggak sholat lagi masuk, dia udah tahu di situ ada bekas rumahnya tadi. Bisa ditempatin yang baru, bukan balik. Yang ini insya Allah enggak, yang muslim tuh enggak. Dia akan bersama jin-jin muslim insya Allah. Yang kafir, ya. Kakak kalau masih lagi pikiran sujon, gampang lagi masuk. Jangan. Saran saya tadi, kalau ada keluarga yang tak nyaman sama kita, kitalah yang mengalah, datangin dengan niat kepada Allah. Kalau kita satu keluarga rukun, walaupun dia nanti nak jahatin kita, tapi kita tetap baik aja. Baik sendiri nanti, insya Allah. Ya kan, baik sendiri. Kenapa? Kita kan tidak merasa, betul ya. Tapi kalau kita ikut tak bagus, bertinju lah. Itu maunya jin. Dilawan lah jin dengan cara yang bagus. Yang bagus tuh dihalangin sama jin, pasti mbak. Gitu ya. Itu aja nasihat saya. Jalankan hari ini sholat betul-betul 5 waktu. Kalau bisa tepat waktu, tepat waktu. Zikirnya diselesaikan. Zikir habis sholat tuh, selesaikan. Zikir pagi petang udah dilakukan? Jangan kadang-kadang, tiap hari. Ibu coba baca maknanya luar biasa. Itu doa kita lengkap itu. Lengkap betul udah itu. Karena cuma dibaca, enggak dimaknai. Coba maknanya atau baca artinya tuh, ya Allah, lengkap dari situ. Kita nak minta rezeki, nak minta perlindungan, nak minta pertolongan, nak minta dilancarkan. Allahu Akbar. Ya. Silakan amalan-amalan harian dilakukan. Mbaknya ya. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa. Masya Allah. Ya. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Ya Allah, naik kendaraan berdoa, pakai baju berdoa. Itu benteng semua dah. Kalau kita tidak lakukan, rugi. Bukan tidak apa-apa. Rugilah, kesempatan pahala besar kita biarkan. Sementara kita dosa tiap hari nambah. Tidak percaya? Kita buka HP langsung nengok maksiat. Langsung, treng. Dah nengok orang tak pakai baju dah. Betul kak ya? Kita keluar sana sini udah nengok orang dah pakaian pakai hijab, dah berdosa semua udah mata. Itu contoh aja. Kalau kita merasa tak berdosa, sombong kita, ya kan? Maka minta pada Allah kita untuk dijauhkan dari sifat sombong. Insya Allah mungkin itu nasihat saya, tinggal dijalankan. Ibu mau coba lagi satu? Enggak? Lemah nih dah. Ya, insya Allah. Itu nasihat saya aja. Semoga kakak, abang semuanya hari ini atas izin Allah. Ya ibu ya, dimudahkan Allah untuk hadir di sini. Bukan masalah saya yang pandai ngobat, bukan. Allah berkenan datang ke sini hari ini. Katanya Mbak Mimpi suruh sini gak? Betul gitu? Suruh ke Wonodadi 2. Gitu kak? Ya. Masya Allah. Ya. Jangan pernah tinggalkan sholatnya. Menutup aurat ya. Walaupun di dalam rumah ada tamu, pakailah. Pakai. Gitu ya. Dilengkapi. Kita muslimah menjaga aurat. Karena siapapun yang melihat kita itu bisa jadi ada senang, ada tidak senang. Menjadi perantara iblis rahmatullah untuk mengganggu kita. Nah, benteng kita utama adalah sholat. Kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah lain. Nah, ibu bapak udah dengar semua ya. Jangan pula nanti anak-anaknya soleh, bapaknya tak soleh. Nongkrong nanti jinnya di bapaknya, pasti mengganggu suami istri, pasti. Nanti bapaknya soleh, anak istrinya tak soleh, pasti bersama jin. Nah, yang diganggu juga bapaknya, suami istri lagi, sama lagi. Akan dibikin nanti berantem terus, susah. Gitu. Mbaknya ya, kalau ada jodoh segera aja ibu. Ya, mbak ya, cari aja yang soleh, yang tanggung jawab aja. Urusan rezeki, urusan Allah. Urusan kerja, ndak kerja, itu yang ngasihkan rezeki Allah. Ya dak? Bukan kita. Yang menjamin orang itu kerja terus dia aman tentram siapa? Ndak ada, kecuali dia ndak dekat kepada Allah, pasti hidupnya tak tentram. Nah, orang yang belum kerja, bisa jadi dia ibadahnya bagus, bisa jadi, betul ya, dia terus menjaga ini, berusaha tapi belum dapat, dia dengan sabarnya mendekatkan diri pada Allah belum dapat. Jika diniatkan sungguh-sungguh, siapa? Dia tak kerja tetap hidup juga kan? Betul enggak? Kan berarti Allah yang ngasih rezeki itu.
Nah, apalagi misalnya itu memang Allah titipkan untuk menjadi pendamping kita, minta sama Allah, aku menikah karena Allah, nanti mati pun karena Allah. Selesai. Lillahi ta'ala namanya. Tidak menengok kekurangan orang, tidak menengok kelebihannya orang, kita menengoknya, orang ini soleh, orang ini baik, mudah-mudahan jadi imam kepada keluargaku itu kan. Niatkan pada Allah. Aku nikah karenamu ya Allah, nanti seandainya mati pun karena engkau. Udah bismillah, nikah aja. Jangan nengok harta benda, nengok lo solehnya dulu. Ya, kalau harta benda itu bisa dicari, betul-betul. Kan bisa dicari ya, betul ya? Kalau tidak dicari kan tak dapat. Kita ini bukan ulama, kita bukannya syekh yang harus duduk ya kayak gitu rezeki didatangkan. Kita ikhtiar lah, kita ini makhluk biasa. Gitu ya. Ya, insya Allah itu nasihat saya. Semoga Bapak semuanya bisa menjaga keimanannya, bisa dijalankan Bu ya. Sekali lagi, syariat Islamnya dijalankan betul-betul. Saya hanya kasih nasihat sekali lagi, keluarga-keluarga yang belum memutuskan hubungannya ini, kenapa? Punya riwayat Ibu ya, punya bapak yang dukun, sekarang punya suami masih ada ya. Jadi anak itu masih sangat mungkin ada yang ikut diganggu. Nanti nasihatin baik-baik. Kalau dia mau menghilangkan itu, bisa meningkatkan keimanannya sungguh-sungguh. Kalau misalnya masih keberatan, minta bantulah dengan ruqyah. Itu pun hanya dibantu, bukan dari peruqyahnya yang hebat, bukan. Carilah orang yang tahu, orang yang bisa, itu boleh. Jangan ke dukun. Ya, jangan ke dukun. Demikian dari saya. Semoga Bapak Ibu diberkahi ya, mampu menjalankan syariat sungguh-sungguh, ya kan? Dimudahkan segala urusan, terutamanya apa? Mampu jalankan ibadah dengan betul ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.